Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya anak-anak. Sebelum memulai materi yang akan kita pelajari hari ini, kita ingat lagi materi yang minggu lalu ya. Ayo, siapa yang masih ingat dan bisa menjelaskan? Baik, terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara tayamum. Apa itu tayamum? Mungkin ada yang tahu tentang tata cara tayamum. Ayo, siapa yo? Oh iya, silakan maju. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Gak ada, ya udah. Kita lanjutkan ya. Sebelum Ibu mengasih tugas kepada kalian secara berkelompok, Ibu akan menjelaskan pengertian tayamum. Secara bahasa, tayamum berarti al-qasdu, menyengaja menuju sesuatu atau memasukkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah fikih, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dan dengan cara tertentu. Apa saja penyebab yang diperbolehkan untuk tayamum? Yang pertama ialah jika tidak mendapati air atau ada air namun tidak cukup untuk bersuci. Yang kedua ialah terdapat luka. Misal orangnya lagi sakit atau khawatir bila menggunakan air. Yang ketiga ialah cuaca yang sangat dingin. Atau menurut sangkaan kuat amat bahaya jika tetap menggunakan air, namun dengan syarat air tersebut tidak mampu dipanaskan, walau dengan membayar atau ia tidak mampu masuk ke dalam kamar mandi. Yang keempat ialah air membawa musibah. Air membawa musibah maksudnya ialah karena khawatir akan membuat celaka dirinya sendiri atau hilangnya harta atau kehormatan. Yang kelima ialah dipentingkan untuk minum. Jika air terbatas dan dibutuhkan untuk minum atau kebutuhan mendesak lainnya. Yang terakhir ialah waktu sholat yang sempit. Maksudnya waktu sholat yang sempit ialah jika mampu menggunakan air untuk wudhu atau mandi, akan tetapi khawatir jika digunakan malah keluar dari waktunya. Ketika itu bertayamumlah, kemudian sholat dan sholatnya tidak perlu diulangi. Syarat tayamum. Yang pertama ialah dengan debu yang suci atau tidak debu mustakmal. Mustakmal ialah yang sudah digunakan. Yang kedua, tidak bercampur tepung atau semacamnya. Yang ketiga, sengaja tayamum. Yang keempat, membasuh wajah dan dua tangannya dengan 2 kali tepukan tanah. Yang kelima, sebelumnya sudah membersihkan najis badan. Yang keenam, ijtihad menentukan kiblat. Yang ketujuh, tayamum setelah masuk waktu sholat. Yang terakhir ialah tayamum sekali untuk tiap sholat fardu. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama ialah
niat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu tanah menggunakan tangan yang telah diletakkan ke debu. Yang ketiga ialah mengusap kedua lengan tangan sampai siku dengan debu yang baru. Yang keempat ialah tertib, yaitu berurutan. Selanjutnya ialah tata cara atau praktek tayamum. Yang pertama ialah membaca basmalah. Yang kedua, renggangkan jari jemari, tempelkan ke debu, tekan-tekan hingga debu melekat. Yang ketiga ialah angkat kedua tangan, lalu tiup telapak tangan untuk menipiskan debu yang menempel. Tetapi tiup ke arah berlainan ya dari sumber debu tadi. Niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamumah listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kelima, mengusap telapak tangan ke muka secara merata. Yang keenam, bersihkan debu yang tersisa di telapak tangan. Yang ketujuh, ambil debu lagi dengan merenggangkan jari jemari, tempelkan ke debu, tekan-tekan hingga debu melekat. Yang ketujuh, angkat kedua tangan, lalu tiup telapak tangan untuk menipiskan debu yang menempel. Tetapi tiup ke arah berlainan lagi ya dari sumber debu itu. Yang terakhir ialah mengusap debu ke tangan kanan lalu ke tangan kiri. Selanjutnya, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Masing-masing kelompok silakan berkumpul. Silakan didiskusikan, mungkin ada yang kurang jelas atau belum paham, silakan ditanyakan ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Tetap semangat. Baik, pelajaran hari ini kita tutup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Atau ada yang masih kurang jelas boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.